Nah, udah mulai tuh, buruan Cil. Oke guys, sebelum menonton jangan lupa subscribe. Subscribe bego. Ya, subscribe maksudnya. Kampret. Duluan ya bang. Oke, hati-hati. Daus, sini kamu. Iya, ada apa ya? Ada yang mau saya tanyakan nih. Tumben. Emang ayah mau nanyain apa? Ayah dengar kamu habis keroyok temannya Dea ya? Lah, kok ayah tahu? Pasti dia yang ngadu ya? Iya, kemarin dia ngadu sampai minta tolong buat bantuin Fadil. Terus kenapa ayah nggak bantuin dia? Ya kali ayah bantuin orang asing. Tapi sebenarnya ada masalah apa sih sampai kalian keroyok tuh anak? Masalahnya sih sepele. Saya cuma nggak suka tuh cowok deketin dia mulu. Dari gaya anak itu aja udah nggak beres. Gondrong kayak copet. Iya sih, kalau ayah lihat seperti nggak beres tuh anak. Oh, ternyata ayah udah pernah lihat orangnya ya? Pernah sih sekali. Terus gimana ceritanya sampai kalian bisa keroyok dia? Ya, saya sudah muak lihat mereka berduaan terus. Sering ngajak dia keluar nggak jelas. Kita udah peringati dia kok biar berhenti deketin dia. Tapi nggak ada jeranya juga. Sampai-sampai dia udah pintar ngelawan abangnya sendiri gara-gara tuh gondrong. Pasti dia yang pengaruhin tuh. Karena saya sudah muak lihat kelakuan mereka berdua, ya saya ajaklah teman-teman saya buat kasih pelajaran tuh anak biar jerah. Emang kalau udah saling jatuh cinta, pasti susah buat binasehatin. Ya, gitulah. Nah, mumpung ayah udah tahu masalah ini, bantuin saya dong ya. Nasihatin si Dea biar jauhin tuh si gondrong. Ayah pasti nggak mau kan dia salah arah. Baiklah, ya udah, suruh dia ke sini. Oke, baik ya. Dia, kamu dipanggil ayah tuh. Kamu masih marah ya sama abang? Ngambek mulu. Ya udah dah kalau nggak mau. Gimana? Dia masih ngambek tuh di kamar. Saya masih dicuekin. Dasar amat cewek. Ya udah, biar saya yang samperin. Kamu masih ngambek ya? Lagian sih, ayah jahat. Anak sama bapak sama aja. Yang dilakuin abang kamu tuh nggak salah kok. Lah kok malah belain mereka. Jelas-jelas mereka keroyokin anak orang. Ya, gimana ya jelasinnya? Abang kamu tuh ngelakuin itu semua karena sayang sama kamu. Nggak mau kalau dia sampai kenapa-napa. Bukan karena sayang sama Bea, tapi kebetulan aja Fadil itu musuh mereka dari awal sebelum Bea kenal sama Fadil. Oh, gitu ya ceritanya. Nah, justru itu karena Fadil musuh abang kamu, udah pasti gak bakal biarin Fadil deketin kamu. Belain aja mereka terus. Gak usah ada yang belain Bea. Ya, terserah kamu aja dah. Intinya, ayah tak mau lihat lagi kamu ada hubungan dengan Fadil. Semenjak kepergian ibu, benar-benar udah gak ada yang peduli sama dia. Tak ada yang ngertiin perasaan dia. Semua orang di rumah ini jadi egois. Akhirnya kamu bisa cepat pulang juga dari rumah sakit. Untung aja emak gua nggak sampai tahu masalah ini. Pasti ribet tuh kalau dia tahu. Gue yang diomelin pasti. Terus gimana nih rencana kita selanjutnya? Rencana apa? Ya, rencana buat balas perbuatan geng Andara. Nah, betul tuh. Mereka harus diberi pelajaran. Masa lu habis dikeroyok, kita diam aja. Udah, nggak perlu ada pembalasan kok. Kok kamu jadi pengecut gini sih gara-gara cinta? Bukan masalah pengecut atau tidaknya sih. Terus karena apa? Ini juga nyangkut masalah harga diri kita sebagai anak daglok. Masa kita nggak ngelawan? Mereka udah kelewatan tuh. Ini tuh masalah pribadi saya.
Sebenarnya kalian gak perlu ikut campur. Kira-kira kalau kita balas perbuatan mereka, masalah ini langsung selesai. Saya rasa ini malah makin panjang urusannya. Gak ada ujungnya nih kalau gini terus. Bodoh amat dengan masalah kedepannya. Intinya kita hanya mau beri pelajaran kepada mereka. Udah gak perlu, biar saya aja yang beresin masalah ini dengan cara saya sendiri. Emangnya kalau udah kenal cinta susah buat dinasehatin. Ini bukan Fadil yang gue kenal lagi. Gak biasanya dia jadi begini. Terus gimana nih? Ya mau gimana lagi. Kita ikutin aja dulu kemauan si Fadil. Bingung gua lihat si Fadil. Kok jadi gini sih? Kacau nih. Fadil. Gimana ya? Halo, keadaan kamu gimana Fadil? Ya aman kok, aman. Biasa tuh mah, laki-laki. Alhamdulillah, baru lega perasaan saya. Maaf ya, tidak bisa bantuin sama sekali. Ya gak apa-apa kok, saya ngerti posisi kamu. Tapi kamu gak apa-apa kan? Abang kamu gak marahin kamu kan? Ya, nggak apa-apa kok. Saya belum mau cerita sama mereka. Ngambek ya? Ya, abis di rumah ini nggak ada yang bisa ngertiin perasaan dia, apalagi ayah. Semenjak kepergian ibu, di rumah ini saya rasa dia cuma numpang. Dia ngerasa di rumah ini udah tak nyaman. Awal pertemuan kita, saya rasa itu jalan kebahagiaan dia. Tapi mereka malah tekan dia buat jauhin kamu. Waduh, yang sabar ya, Dea. Nanti kita cari solusi buat masalah ini. Sebenarnya saya udah punya solusi. Tapi kamu mau kan ikutin solusi saya? Ya, dikeroyok abang kamu aja saya rela demi kamu. Apalagi ikutin solusi pilihan kamu. Tapi apa sih solusi kamu kalau boleh tahu? Ya udah, kalau gitu temui saya sebentar sore di HP dekat kampus ya. Kita jalani solusi itu. Baiklah kalau begitu. Sampai ketemu di sana. Apa ya solusi yang dibuat Dea? Jadi penasaran. Kamu yakin keputusan kamu ini, Dea? Udah yakin banget kok. Ini jalan satu-satunya biar dia bisa bahagia. Apa ini gak bahaya ya?